Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan edisi hari ini 13 April 2023. Dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Dan ini adalah kerja bareng Rasi Magetan dan juga di Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Dan seperti biasanya narasumber yang sudah hadir di studio, Bapak Parminto Budi sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Maya? Sehat, alhamdulillah. Ganti saya yang ditanya nih. Iya. Iya, dan sore kali ini topik bahasan kita Ramadan bulan tarbiyah. Iya, saya sendiri mungkin belum begitu mengerti ya apa itu tarbiyah. Nanti kita akan coba hadirkan. Dan jangan lupa sahabat Rasi untuk Anda bisa bergabung, sharing atau mungkin menanyakan sesuatu ya, boleh di 0351896137 atau di 0811302096. Monggo bisa dimulai. Terima kasih Mbak Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar Radio Rasi FM yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dan tentunya Mbak Maya yang sudah dengan sabar ya menemani kita semuanya di sore hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita masih disehatkan ya, masih diberikan kemampuan dan tentunya hidayah yang tidak pernah lepas. Yang ini yang harus kita betul-betul syukuri Mbak Maya. Karena kita melihat masih banyak orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan di sore hari ini. Walaupun Allah sudah menetapkan ini sebagai syariatnya, dan Allah itu satu, tidak ada hal yang kemudian sia-sia ketika Allah itu menurunkan syariatnya. Termasuk Allah hadirkan 1 bulan di antara 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Karena memang Allah sudah mewanti-wanti bahwasanya afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Sesungguhnya kami, Allah menciptakan kalian manusia itu tidak main-main. Artinya ada tujuan tertentu, dan tentunya salah satu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita nanti pasti akan kembali kepada Allah. Ya, ini tinggal pilihan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya tugas kita, Allah ciptakan kita, waman khalaqtul jin wal insan illa liya'budun. Semuanya Allah perintahkan, wajib buat kita adalah untuk beribadah. Dan alhamdulillah ketika kita bisa memanfaatkan, membaca, ketika Allah berikan kesempatan kita untuk hadir di dalam salah satu syariat Allah di dalam bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan inilah yang kemudian apakah kita bisa mengambil manfaat atau tidak. Yang salah satu manfaatnya Mbak Maya dan para pendengar adalah bagaimana Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diperintahkan kepada kita di sini ada syariat wajib puasa Ramadan, kemudian syariat untuk mengekang hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu kita yang tadinya itu halal bahkan menjadi sebagai ibadah buat kita, tetapi menjadi haram ketika kita lakukan di siang hari. Itu kan syariat-syariat Allah, dan tentunya Allah menghadirkan itu semuanya ada tujuan. Ya, tujuannya salah satunya agar manusia ya mudah untuk nanti kembali kepada Allah. Sejatinya Mbak Maya, kita itu hidup di dunia itu kan hanya mengumpulkan bekal-bekal kita, untuk kemudian nanti bekal itu akan kita bawa ke hadapan Allah. Dan bekal-bekal itulah salah satunya
luar biasanya Allah berikan kesempatan kita di dalam bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ini Allah berikan puasa untuk membina tadi ya, tarbiyah ya. Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Tarbiyah ini maknanya tidak hanya sekedar pendidikan ya, tapi tarbiyah ini lebih umum, sifatnya adalah pembinaan. Tapi di situ kita dibina di dalam masalah sakofah kita, keilmuan kita, kita dibina di dalam maknawiyah kita, dari hati kita, dan bisa jadi kita akan dibina juga dari sisi-sisi jasadiah kita. Jadi lengkap Mbak Maya. Jadi tarbiyah itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan transfer of knowledge kalau di dalam pendidikan kita, tidak. Tapi di situ Allah berikan puasa, Allah perintahkan syariat qiyamul lail, salat tarawih, banyak tadarus Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah contohkan di setiap malam bulan Ramadan, beliau Rasulullah itu tadarus, deres bacaan-bacaan Al-Qur'an bersama dengan malaikat Jibril. Dan itu adalah proses pembinaan. Termasuk kita menahan supaya dari pagi pasca kita sahur sampai kemudian nanti munculnya waktu maghrib itu semuanya sebenarnya kan menahan, dan termasuk mekanisme metabolisme jasadiah kita itu juga dibina di situ. Ya, luar biasa sebenarnya Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Makanya para ulama sepakat bagaimana kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat terkait dengan syariat-syariat Ramadan ini, semuanya ada nilai-nilai yang luar biasa. Semuanya mengandung manfaat dan manfaat. Ya, dan itulah bagian dari proses tarbiyah tadi, pembinaan. Ya, mungkin ingin lebih tahu arti tarbiyah itu sendiri. Tarbiyah itu adalah pembinaan. Pembinaan. Jadi tidak sekedar pendidikan yang kita belajar, tapi disitulah proses untuk menjadikan seorang manusia itu mumpuni. Artinya dari sisi pemikirannya, keilmuannya, sakofahnya itu meningkat, terbina. Dari sisi maknawiyah, kolbunya juga dia terbina, dan juga jasadianya kita juga dari sisi tarbiyah mulai diperbaiki dan seterusnya, itu juga bagian daripada proses tarbiyah. Juga itu termasuk tadi perbaikan ya, jika mungkin memang ada beberapa kebiasaan di kalau fisik apa tadi jasadiah, itu akan bisa membaik karena kita melakukan Ramadan biasanya ini ketika kita makan tidak kekontrol. Sekarang kayaknya semakin teratur, itu contoh saja ya. Itu bagian daripada proses tarbiyah. Oke, dan Sobat Rasi seperti biasanya pokoknya saya tungguin sedikit sekali sebenarnya, tetapi mudah-mudahan di antara Anda ya yang mungkin memang ada beberapa hal yang harus atau ingin dipertanyakan, walaupun mungkin tidak terlalu berkaitan dengan tema, tidak apa-apa ya, silakan saja untuk bisa bergabung dengan kita yang ada di sini, karena mungkin siapa tahu ini bisa membuka kayak untuk kita sendirilah seperti itu ya. Oke, tapi setelah yang berikut ini ya, beberapa informasi, kita akan kembali tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sobat Raji di Makanan dan seputarnya, kembali di Khidmat Ramadan bersama Bapak Parminto Budi. Ramadan bulan tarbiyah atau bulan pembinaan. Saya lebih ini ke pembinaan ya. Pembinaan, pendidikan, ya. Oke, sebelum dilanjutkan tadi saya ada titipan pertanyaan sih. Mudah-mudahan beliau sedang mendengarkan juga. Mudah-mudahan ya. Ini tentang ibadah sholat yang dilakukan oleh seseorang yang sudah uzur sih sebenarnya. Nah, dia itu sudah kayak tidak bisa ngontrol untuk BAK ya. Jadi dia memakai pampers, lalu sebenarnya dia sudah berniat untuk bisa mengerjakan sholat sebagaimana kemampuan dia, cuman masih ada keraguan apakah sholatnya sah atau tidak, karena mungkin masih ada najis begitu di tubuhnya kayak gitu. Alhamdulillah, jazakallah ya atas pertanyaannya. Jadi ini juga saling memberikan informasi dan mengingatkan ya. Alhamdulillah, luar biasa ketika kita ini sudah dalam kondisi apalagi tentang sholat gitu nih. Sholat ini adalah awalu yuhasibu fi abdi yaumal qiyamah. Jadi nanti yang akan dihisab pertama sekali dari seorang hamba di yaumul akhir nanti adalah sholat.
Ya faedah solehat kullu. Ketika sholat yang disawi itu baik, akan baik semuanya. Dari sisi yang ini memang kita juga harus memastikan betul dalam pelaksanaan sholat itu memang perintahnya Rasulullah, shollu raka'aitumurni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku Rasulullah melakukan sholat. Ya, tentunya di sana ya banyak ya, dari satu hal mulai syaratnya, rukunnya, kemudian kewajiban-kewajiban lainnya. Maka ketika kasus tadi ada seorang yang sudah uzur gitu, kemudian dia melaksanakan sholat, tapi dalam proses pelaksanaan sholatnya ada hal-hal yang kemudian menjadikan seakan-akan sholatnya menurut dia atau menurut syariat mungkin masih kurang pas gitu. Ya, ini prinsipnya satu, bahwasanya Islam ini sebenarnya tidak ada paksaan di dalamnya, dan apalagi bagi orang yang beriman itu sebenarnya kata Rasulullah dalam diskusinya, Allah mengatakan silahkan kalian melakukan ibadah sepuas-puas kalian, semampu-mampu kalian, tapi yakinlah pastilah bahwasanya aku Allah tidak akan pernah bosan. Tetapi jenengan sendiri, kalian sendiri nantinya akan merasakan bosan dengan apa yang kamu lakukan itu. Maknanya bahwasanya ya sesungguhnya kita itu berada di pertengahan dengan kemampuan kita untuk menjalankan ibadah itu. Dari situ Mbak Maya dan si Fulan atau Sulana yang tadi menyampaikan pertanyaan itu, ya sesungguhnya di dalam menjalankan kewajiban itu yang pasti semuanya tergantung pada niat kita. Satu harus kita catat, innamal a'malu binniyat. Niat kita sudah menjalankan sholat sebagai bagian dari kewajiban yang nanti akan dihisab pertama sekali oleh Allah. Ya, yang kedua, sholat ini ada sesuatu yang menjadikan diri kita kadang sulit untuk melakukannya, dan hal-hal yang menjadikan penyebab kita sulit melakukannya di dalam syariat Islam itu juga ada macam-macam. Satu, ada yang ditoleransi oleh syariat. Yang kedua, ya tidak ditoleransi, artinya yang ditoleransi itu memang uzur yang memang ketika itu ada dalam diri kita nggak masalah, kemudian telah berupaya, berikhtiar untuk menghilangkan uzur itu. Tapi namanya uzur yang tetap, ya, ada uzur yang tidak tetap. Uzur yang namanya uzur tetap itu ya sampai kapanpun nanti akan tetap terus. Makanya ketika kita puasa itu ya, kita analogikan dengan puasa. Puasanya orang yang hamil itu beda dengan puasanya kafaratnya, maksudnya kafaratnya orang yang tidak puasa karena hamil sama kafaratnya orang yang tidak puasa karena lansia atau sakit yang menawan. Kalau orang hamil dia membayar fidyah, sebenarnya itu tetap nanti kemudian melakukan untuk mengkodok puasanya. Membayar fidyah plus kodok puasanya. Gitu. Tetapi untuk orang yang sudah uzurnya tetap dan tidak bisa lagi, ya dia terus membayar fidyah saja. Dan itu mudah bagi dia karena uzur. Sama sebagaimana sholat. Bukan berarti sholat kemudian tidak dilakukan, ya tetap dikerjakan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Ketika saya mau sholat, saya berusaha untuk membersihkan diri saya semampu upaya saya membersihkan diri, mungkin dengan pampersnya atau mungkin dengan tetap mengambil wudu kalau bisa. Kalau tidak bisa pun tayamum juga nggak masalah. Ya, ketika itu semua sudah diyakini, Bismillah, insya Allah kemudian melakukan sholat, ya Allahu a'lam, Allah yang paling maha tahu atas apa yang kita lakukan. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah apalagi sudah sepuh kemudian tetap ini hidayah yang luar biasa ketika masih ada upaya-upaya ingin mendekatkan kepada Allah. Nah itu Mbak Maya kurang lebih penjelasannya. Ya mudah-mudahan beliau sedang mendengarkan dan menyinggung sedikit ya walaupun dan alhamdulillah kalau sudah sampai usia kita masih bisa, makanya doa-doa kita yang diajarkan senantiasa kan oleh Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, supaya kita tetap terhindar dari tidak menuhankan Tuhan yang selain Allah. Termasuk juga supaya mohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu kan doa supaya kemudian ketika kita sampai kapan tidak tahu, kita tetap diberikan kemudahan untuk mengingat Allah,
untuk berzikir kepada Allah sampai kepada menjalankan ibadah Allah. Iya. Ya itu ya. Cih. Kembali ke tema. Kembali Mbak ke Maya. tema Ramadan Iya. bulan tarbiyah, bulan Oke, pembinaan. jadi karena memang waktunya yang sangat singkat, prinsipnya Iya. begini, bahwasanya Ramadan bulan tarbiyah, bahwasanya Ramadan itu Allah turunkan aktivitas-aktivitas yang menjadikan diri kita banyak mendapatkan pembinaan, pendidikan, terutama khususnya dari masalah hati kita, pembinaan kolbu kita, kemudian juga tarbiyah ilmiah kita gitu. Dan tentunya Mbak Maya dan para pendengar, kenapa disebut bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah atau syahr tarbiyah? Ya karena di situ Rasulullah banyak melakukan amalan-amalan puasa di situ. Banyak kemudian para sahabat juga menggali majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu di situ. Termasuk tidak menutup kemungkinan salah satu bentuk ibadah di 10 hari terakhir di etikaf di dalam masjidnya itu dalam rangka mendekatkan kepada Allah, banyak juga mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, itu juga bagian daripada tarbiyah. Dan itu banyak dilakukan, dan sepakat ulama bahwasanya Ramadan ini adalah bagian daripada bulan tarbiyah tadi, bulan pembinaan tadi. Ya, salah satunya adalah ilmu tentang kita bagaimana beribadah, beragama. Karena ya pangapunten nanti menyinggung sedikit dengan pertanyaan sholat ya. Karena Rasulullah ketika bersama dengan para sahabat, kemudian di dalam masjid ada sahabat yang lain masuk dari masjid, masuk ke dalam masjid itu, dan kemudian tidak bergabung bersama dengan majelisnya Rasulullah. Kemudian si sahabat yang baru datang masuk masjid tadi langsung berdiri untuk melakukan sholat. Begitu sudah melakukan sholat, dianggap selesai sholatnya, salam dari sholatnya, kemudian dia beranjak pergi dan kemudian pamitan kepada Rasulullah, memberikan salam kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian tidak langsung menjawab salam dari sahabat tadi, tapi yang beliau sampaikan adalah, ya fulan irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ya fulan, kembali kamu dan lakukanlah lagi kamu sholat, karena sesungguhnya tadi kamu belum sholat. Langsung kemudian si fulan tadi nggak begitu banyak mendebat atau banyak menjawab atas yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Kemudian kembali ke tempatnya dan melakukan sholat yang kedua. Selesai sholat yang kedua, dia kembali lagi seperti yang pertama, pengen pamitan kepada Rasulullah, menyampaikan salam, dan Rasulullah juga lagi tidak menjawab tadi, sampai sama masih melakukan, ya fulan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu, lakukanlah sholat, karena sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Dilakukan lagi yang ketiga. Begitu selesai yang ketiga, sama kasus yang pertama, yang kedua sama, masih tetap Rasulullah sampaikan, ya fulan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sampai begitu ketiga selesai, ya Rasulullah, sholat pertama, kedua, ketiga yang saya lakukan itu adalah sebaik-baik sholat yang saya lakukan. Lalu kemudian kalau jenengan menyampaikan bahwa saya belum melakukan sholat, lalu sholat yang seperti apa yang seharusnya saya lakukan? Lalu kemudian diberikan ilmunya, diajarkan sama Rasulullah. Ya, artinya apa? Bisa jadi ini tadi kan tidak ada faktor uzur ya. Di samping pertanyaan tadi, kalau faktor uzur kan lain gitu. Ini tadi orangnya masih normal, masih sehat dan seterusnya. Maka ternyata ada beberapa ilmu yang kemudian dia tidak tahu dari apa ketika sholat setiap saat dia lakukan ya. Dan ternyata salah satu ilmu yang disampaikan di dalam sholat adalah si fulan tadi melakukan sholat karena tidak ada itminannya, tidak ada tumakninahnya. Dan tumakninah, itminan di dalam sholat itu adalah rukun, bagian daripada yang harus ada di dalam sholat, kan itu ilmu itu ya. Nah, maka bagaimana qiyamul lail kita di dalam sholat malam kita, tarawehnya kita ya, pangapunten kalau kita sempat viral yang terjadi 23 rakaat ya selama 7 menit ya, bisa bayangkan kira-kira seperti apa. ya, yang ini yang kemudian ini kelasnya sahabat Mbak Fulan ya. Artinya seseorang yang hidup bersama dengan Rasulullah, menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kan kelasnya sahabat. Itu saja Rasulullah mengatakan sholatmu dianggap sama sekali belum sholat gitu, karena tidak ada ilmunya. Makanya bagaimana ketika
bulan tarbiyah ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, itu luar biasa. Ketika kita memanfaatkan untuk pembinaan yang mendapatkan ilmu, baik ilmu sakofah, ilmu Al-Quran, ilmu agama khususnya, termasuk pembinaan tazkiyah kolbu kita, itu juga perlu ilmu. Dan itu kita banyak dapatkan di dalam bulan Ramadan ini. Ramadan ini, insya Allah ya. Ya. Oke, dan saudara sih kita akan hadirkan dulu beberapa informasi, tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Iya, saudara Sri Magetan dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan, tentunya juga masih bersama Bapak Parminto Budi ya. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ya. Nggih, kita lanjut ya, Mbak Maya. Jadi salah satu bagian daripada tarbiyah ini tentunya adalah tetap ilmu nih, Mbak ya. Dan ilmu ini adalah sesuatu yang banyak keutamaannya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ketika engkau menginginkan kesuksesan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Ketika engkau menginginkan kesuksesan akhirat, raihlah dengan ilmu. Ketika engkau pengen dua-duanya sukses, maka raihlah dengan ilmu. Apalagi menjadi bagian daripada ilmu yang dipersyaratkan oleh Allah, ilmu tentang syariat ini. Walaupun kita tidak kemudian mendikotomi ya, antara ilmu agama dengan ilmu umum, ilmu pengetahuan, karena banyak di antara tokoh-tokoh kita dulu, tokoh-tokoh Islam dulu, yang mereka juga luar biasa dari sisi keilmuan eksaknya, kemudian keilmuan sosialnya gitu. Artinya bahwasanya Ramadan sebagai bulan tarbiyah ini sebuah momentum ya untuk diri kita menjadi manusia-manusia ketika nanti keluar dari Ramadan itu berdampak akibat dari ilmu yang sudah kita gali, kita dapatkan sepanjang bulan Ramadan. Jadi di sana ada majelis-majelis ilmu, ada proses pembinaan dari kolbiah kita. Di antara keutamaan ilmu itu kan Allah jelas di sana satu, bahwasanya yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kalau Allah sendiri yang sudah mengatakan akan mengangkat derajat, ini kan derajat yang mana lagi ketika kita mau mencari kan dia. Yeah. Makanya ini yang pasti bulan Ramadan salah satu momentum untuk menjadikan kita itu di hadapan Allah memiliki derajat yang tinggi. Itu maknanya, Pak. Makanya ilmu ini perbedaannya antara orang yang berilmu itu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu itu sebagaimana perbandingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan kata Rasulullah dibandingkan dengan sahabatnya yang paling rendah derajat keilmuannya. Jadi antara orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu itu ibarat bandingannya Rasulullah dengan sahabatnya yang paling rendah derajat keilmuannya. Berarti kan jauh sekali, Pak. Ada lagi juga bahwasanya setan itu lebih takut kepada satu orang yang berilmu dibandingkan dengan 6.000 orang ahli ibadah tetapi tanpa ilmu. Jadi ilmu ini menjadi salah satu syarat bahwasanya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu luar biasanya tadi Allah mengatakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi ya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi satu yang utama mungkin perlu kita sampaikan bahwasanya Ramadan sebagai bulan tarbiyah, maka sama artinya Ramadan itu akan mengangkat derajat kita ketika kita bisa memanfaatkan proses tarbiyah di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, bahwasanya Ramadan atau keutamaan ilmu yang akan kita dapatkan sebagai Ramadan bulan tarbiyah itu bahwasanya ilmu ini akan menjadikan kemudahan-kemudahan kita untuk proses mendapatkan surganya Allah, jannahnya Allah. Karena ilmu itu hubungannya dengan surga itu sebagaimana hubungannya ikan dengan air, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi bagaimana ikan akan bisa hidup ketika tidak ada air? Bagaimana kita akan mendapatkan surga ketika kita tidak mendapatkan ilmunya?
Itu Mbak Maya. Jadi makanya Rasulullah sampai mengatakan man sakana barang siapa seseorang yang kemudian berjalan di atas jalan untuk mendapatkan sebuah ilmu, maka Allah akan menghitung upaya-upaya yang dia telah keluarkan untuk menuju kepada majelis-majelis ilmu itu sebagaimana jalan-jalan menuju surganya Allah. Nah, itu kan luar biasa. Jadi seberat apapun proses yang kita lakukan untuk mendapatkan ilmu takbiyah di dalam bulan Ramadan itu, semuanya akan Allah hitung sebagai jalan kemudahan kita menuju surganya Allah. Dihitung sebagai pahala gitu. Man salakan tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu fihi tariqan ilal jannah. Nah, itu yang kedua. Jadi proses takbiyah di dalam bulan Ramadan yang kemudian menjadikan derajat kita meningkat di hadapan Allah. Yang kedua, Allah akan berikan kemudahan kita mendapatkan surganya Allah. Sehingga ketika kita betul-betul mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya sebagai saharut takbiyah, insya Allah itu semuanya akan menjadikan jalan mudah buat kita menuju surganya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan sebagai sahrut takbiyah ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah dengan proses takbiyah karena ilmu, gitu kan. Rasulullah mengatakan, may yuridullahu khairan yufaqihu fidin. Barang siapa yang Allah itu menghendaki bagi dirinya itu kebaikan, khairan, maka Allah akan menjadikan seseorang yang dikehendaki kebaikan itu untuk gampang mendapatkan kefahaman di dalam masalah-masalah din, masalah-masalah agama. Artinya proses untuk mencari ilmu itu Allah berikan kemudahan-kemudahan. Nah, itu. Jadi keutamaan yang ketiga dari majelis ilmu atau Ramadan sebagai syahrul takbiyah, di dalamnya ada proses transfer ilmu baik jasadi, baik kemudian sakofi maupun kolbi kita, maka Allah akan menghendaki kita kebaikan-kebaikan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwasanya di dalam proses-proses kita mencari ilmu itu, atau ilmu itu akan menjadikan diri kita menjadi generasi yang robbani. Ya, bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi robbani ini, kata Imam Ibnu Katsir, beliau menerjemahkan di dalam surat Ali Imran ayat 79, makna dari bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi robbani adalah generasi yang dia berilmu, dia bijak, dan dia kemudian menjadi ahli takwa di situ. Nah, ini semuanya bisa kita adakan di dalam bulan Ramadan ini. Itu keempat yang menjadikan di antara keutamaan-keutamaan yang kecil di dalam kita mencari ilmu. Dan itu alhamdulillah Allah hadirkan bulan Ramadan ini yang semuanya bisa kita manfaatkan untuk 3 proses tadi. Derajat yang mana lagi yang akan kita cari kalau Allah sendiri sudah mengatakan, kalau engkau ingin diajar derajatnya oleh Allah, maka jadilah ilmu ini sebagai wasilahnya. Di samping itu Rasulullah juga mengingatkan kita, Mbak Maya, ya, tolabul ilmi fardhatun ala kulli minal muslim. Jadi mencari ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wajibnya kita terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Jadi gimana maknanya, Mbak? Lebih baik mencari ilmu daripada mencari makan, apa ya, gimana ya? Jadi kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Artinya kasarannya tetapi lebih baik kita mendapatkan ilmunya daripada kita makan minum tetapi kita tidak dapatkan ilmunya. Kalau kita harus memilih, gitu ya. Dan bagaimana disampaikan oleh di antara beberapa ulama menyamai seperti itu. Karena begitu pentingnya ilmu tadi. Ya sama ketika contoh tadi sahabat yang sholat. Kan ada orang yang sampai 60 tahun sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Gara-gara apa? Tidak mengilmui, gitu. Tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Ya, makanya setan itu nggak takut sama 6.000 ahli ibadah. Jadi namanya ahli itu kan, ya dia sudah setiap saat melakukan ibadah itu, tetapi dia tidak ada ilmunya di situ, daripada orang yang mungkin tidak ahli ibadah tapi dia memiliki ilmunya. Ya, ini
yang bahwasanya kembali ke Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ya, kita masih di bulan Ramadan ya, di 10 hari terakhir. Ya, manfaatkan bahwasanya waktu-waktu sepanjang Ramadan ini, Rasulullah mengatakan rakaatun dua rakaatun fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Nah, itu pun sholatnya sangat-sangat ringan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, Rasulullah itu ketika sholat 2 rakaat di dalam sholat sebelum subuh itu seakan-akan, kata Aisyah, tidak membaca Al-Fatihah, seakan-akan, karena memang saking cepatnya gitu, saking ringannya. Itu pun Rasulullah mengatakan khairu minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Coba Mbak Maya pikirkan, dunia dan seisinya itu seberapa? Banyak sekali kalau ukuran saya. Itu baru sholat 2 rakaat. Artinya apalagi kemudian ketika kita untuk proses mencari ilmu, thalabul ilmu, dan itu ada di dalam bulan Ramadan ini. Ya, berarti lebih baik seisi ini semuanya. Tidak ada yang menandinginya. Ya, makanya Mbak Maya ya sampai sekapanpun ya, proses mengilmui dan proses tarbiyah, proses thalabul ilmi ini ya harusnya tetap kita terus upayakan. Walaupun di sempat-sempat waktu-waktu kosong, mungkin dalam waktu-waktu kita etikaf ini ya, kita baca banyak Al-Quran. Baca Al-Quran itu kan, apa bedanya baca Al-Quran dengan baca Quran? Iya, kalau baca Quran dengan kita ya, kalau orang Arab baca Al-Qurannya kan jelas dia membaca langsung mentadaburinya langsung paham gitu ya. Itu baca Qurannya kita, kalau baca langsung kita maksudnya ngerti. Tapi bacanya Quran kita tidak kita itu. Makanya perlu diam sejenak ketika kita sedang pada saat-saat ayat tertentu, baru kemudian kita bagaimana bisa membaca Al-Quran, kemudian ada pernyataan dari kita, oh gitu, artinya apa, kita paham dengan, makanya kan membaca itu sudah baik, 1 huruf alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya diganjar 1 hurufnya itu bahkan berlipat-lipat, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, maknanya bahwasanya ya monggo sama-sama saling mengingatkan ya kepada kita semuanya. Rasulullah itu memerintahkan, kalau engkau mengetahui taman surga, ar-rawdatul jannah, maka ikutilah, masuklah ke dalamnya. Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga? Ar-rawdah itu. Rasulullah mengatakan taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Itu kan anjuran Rasulullah, perintah Rasulullah SAW. Ya, sampai kapanpun ya monggo. Ini adalah bagian yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi tidak cukup Mbak Maya dan para pendengar radio kasih FM-nya berbahagia, bahwasanya prosesnya dekatnya kita kepada Allah itu hanya sudahlah, yang penting saya sudah sholat ya, saya sudah puasa, saya sudah melakukan apa yang menjadi ibadah mahdhah saya. Tapi perlu kita terus mengkaji, karena ilmu itu ibaratkan ikan dengan air ketika kita menginginkan surganya Allah ya. Itu Mbak Maya mungkin yang bisa kita diskusikan di hari ini, sama-sama mengingatkan Ramadan masih ada beberapa hari, kita niatkan bersama manfaatkan Ramadan, salah satu bagian untuk proses membina diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang robbani dengan terbina senantiasa untuk bersemangat, paling tidak berupaya untuk mencari ilmu yang sebenarnya seperti apa. Bisa jadi kita tidak paham kalau sholat kita masih jauh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak masalah, kita ada upaya, niat dulu yang penting. Itu mungkin Mbak Maya yang bisa kita diskusikan. Dan mohon maaf kalau ada yang banyak salah, semata kekurangannya dari saya pribadi. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Rasi, terima kasih untuk kebersamaan Anda juga. Insya Allah bisa ketemu lagi esok hari di jam yang sama, masih di Khidmat Ramadan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.